Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa astaghfirullah la haula wa quwwata illa billah amma ba'du. Yang kita hormati Pak Ketua, Ibu Wakil Ketua Pokjawas Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Ibu Bapak Ketua Pokjawas Jakarta Barat, Pak Haji Budi, Jakarta Timur, Pak Haji Taufik, dan Ibu Bapak pengawas jenjang Madrasah Tsanawiyah. Alhamdulillah, syukurillah hari ini, hari Ahad 25 Juli 2021, pengawas Madrasah Jenjang Tsanawiyah berikhtiar untuk mengadakan meet up ini dengan tujuan dan lain sebagainya sudah disepakati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, terlimpah ruah pada baginda Nabi SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Ibu Bapak yang berbahagia, Pak Ketua, mohon izin marilah sebelum panjang selanjutnya kita sedia suratul Fatihah untuk diri kita dan keluarga serta bangsa ini agar supaya segera landai untuk pandemik dan kita sehat semuanya. Saya mohon doa juga ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah SAW khususan hajatina Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wa liwalidayna amin. Baik Ibu Bapak yang kita hormati, Pak Ketua, dilaporkan untuk yang hadir sudah keterwakilan, mewakili dan quorum sudah cukup dan barangkali nanti ada tujuan akhir ataupun target dan lain sebagainya. Untuk itu Ibu Bapak, waktu yang sangat efektif kita manfaatkan sebaik mungkin dengan target tujuan yang ada. Untuk itu kita akan dengarkan terlebih dahulu sambutan dan arahan dari Bapak Ketua Pokjawas Madrasah Provinsi DKI Jakarta. Kepada yang terhormat Bapak Hadi Wijaya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah kawanda wa nasra abdah wa a'ta jindah wa hazama ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu, yang pertama kita hormati Ibu Haja Pri selaku Pokjawas DKI, Bapak Ibu pengurus tingkat kota. Di sini hadir dari timur Pak Haji Taufik, kemudian dari barat Pak Haji Budi yang sudah hadir, dan Bapak Ibu seluruh pengawas madrasah untuk tingkat Tsanawiyah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk membahas tentang kesiapan madrasah untuk menyusun KPS. Perlu diketahui Bapak Ibu, kemarin hari Jumat kami para Pokjawas baik tingkat kota maupun provinsi itu diundang oleh Kasih Kursis ya, kurikulum dan kesiswaan Pak Dr. Supadi, dan undangan itu tidak hanya sebatas pengawas saja, tapi dihadiri oleh seluruh wakil kurikulum baik tingkat Tsanawiyah, dari tingkat MI, MTSMA, mungkin juga dihadiri oleh tingkat RA Bapak Ibu. Jadi peserta pada saat itu sebanyak kurang lebih 250 peserta. Dihadiri juga oleh Kasih Penmat tiap-tiap kota, gitu Bapak Ibu. Nah, cuman saya tidak tahu karena yang hadir cukup banyak, saya tidak cek kembali apakah Kasih Penmat untuk tingkat provinsi, tingkat kota itu dihadiri ke 5 wilayah. Saya juga nggak lihat gitu kan.
Nah, ini Bapak Ibu. Jadi dari hasil rapat itu disepakati bahwa kita kan gini, jenjang dari MI, MTS, MA kan ya, ada juga kan RA, di mana semua madrasah wajib atau membuat dokumen satu gitu. Nah, disepakati kemarin bahwa untuk tahun 2021-2022 itu wajib membuat 2 dokumen. Pertama dokumen KTSP dalam kondisi normal, yang kedua dalam kondisi COVID gitu Bapak Ibu. Nah, kita juga tahu Bapak Ibu bahwa KTSP ini kan merupakan satu panduan bagaimana madrasah untuk melaksanakan selama 1 tahun ke depan. Juga disampaikan kemarin kenapa dibuat 2 dokumen, karena tidak menutup kemungkinan apakah ya mudah-mudahan sih Agustus ya kita udah bisa normal begitu. Makanya diminta untuk 2 dokumen begitu ya. Nah, yang kedua disampaikan juga batas akhir penyerahan dokumen satu ini. Jangan dimasukin, Mak. Dokumen satu ini paling tidak batas akhirnya akhir Agustus awal September Bapak Ibu. Nah, ini kan kita kayaknya kejar tayang nih Bapak Ibu nih ya. Untuk sanawiyah yang negeri saya yakin mereka semua hadir ya mungkin ya. Tapi kalau yang swasta, nah ini kita juga tahu Bapak Ibu kaitan dengan KTSP. Kalau negeri sih mungkin ya tidak banyak masalah. Paling hanya beberapa madrasah saja yang mungkin buat gitu ya, atau yang nggak buat gitu. Nah tapi kalau untuk swasta kelihatannya Bapak Ibu kaitan dengan dokumen satu ini banyak yang mohon maaf yang kurang banyak yang nggak buat gitu, bahkan biasanya mereka buat itu kalau menghadapi akreditisasi aja gitu. Ya, nah, jadi nanti tolong tugas kita Bapak Ibu untuk mendampingi madrasah untuk menyusun KTSP. Kemarin juga disampaikan Bapak Ibu sebelum menyusun KTSP kan ditentukan terlebih dahulu sekolah atau madrasah itu menentukan tim pengembang kurikulum atau TPK. Jadi menyusun dulu tim TPK gitu sebelum menyusun KTSP. Nah, ini juga kita tanyakan apakah sekolah sudah membentuk tim TPK begitu. Nah, kemudian setelah dibentuk tim TPK, kan sebenarnya KTSP ini bukan barang baru Bapak Ibu. Saya yakin tahun-tahun sebelumnya juga yang namanya madrasah itu wajib menyusun TPK, wajib menyusun KTSP kan begitu, ya kan? Setiap madrasah itu wajib menyusun KTSP gitu. Nah, saya yakin tahun 2020, 2021 mereka kan sudah buat. Ini juga kan dalam kondisi COVID, Bapak Ibu. Nah, yang tahun 2021, 2022 itu kan hanya tinggal mungkin memperbaiki saja yang dari tahun sebelumnya. Saya yakin nggak ada masalah mungkin ya kalau untuk yang negeri. Nah, cuma di sini yang perlu kita tekankan kepada madrasah yang swasta ya itu. Nah, yang kedua Bapak Ibu beda dengan tingkat aliyah. Kalau kemarin kan aliyah juga sudah rapat seperti ini. Aliyah itu kan untuk yang menandatangani KTSP itu kanwil. Nah, sementara yang menandatangani untuk tingkat dari tingkat RA, MI, MTS itu kan tingkat kota. Tentu Bapak Ibu setiap kota beragam. Saya dengar juga di Jakarta Selatan itu bahkan sudah melakukan koordinasi antara Penmat dengan pengawas begitu. Nah, nanti juga kita mungkin bisa share, Bu Pri bisa menyampaikan bagaimana kondisi di Jakarta Selatan. Bahkan Jakarta Selatan katanya sudah proses pembuatan KTA udah banyak yang tanda tangan kali Bu Jipri ya itu. Nah, ini Bapak Ibu. Karena ini tingkat kota, tentu kan masing-masing kota punya punya kebijakan yang berbeda antara kota satu dengan yang lainnya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang harus kita sepakati di sini nanti ya pertama kalau menurut saya itu bagaimana
format daripada KTSP itu kan memang harus sesuai dengan juknis jenjang juknis KTSP jenjang MTS itu yang utama itu kan. Yang kedua juga kalau dalam kondisi darurat juga ada juknis penyusunan KTSP dalam posisi darurat gitu. Itu kemudian nah karena masing-masing saya juga kemarin dengar dari Pak Haji Zahrudin terkait dengan wilayah selatan, katanya kalau untuk wilayah selatan itu dibuat dalam satu dokumen gitu, di antara dokumen normal sama dokumen COVID gitu ya, pandemi itu dalam satu dokumen. Nah kemarin juga oleh Pak Supadi disampaikan silakan nggak masalah gitu. Yang jelas madrasah harus membuat KTSP begitu saja. Ya. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini silakan untuk didiskusikan ya. Itu saja mungkin sebagai pengantar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih arahan dan pengantar dari Pak Ketua, Ibu Bapak yang hadir. Selanjutnya kita persilakan Bunda Pri untuk menyampaikan ataupun ada gambaran yang sudah terlaksana di khususnya Jakarta Selatan ataupun kita bedah pengantar regulasi terkait kurikulum darurat dan sebagainya, landasan hukum dan selanjutnya untuk nanti di akhir pertemuan ini kita akan dapat gambaran untuk bagaimana langkah pengawas. Seragam sih tidak, tetapi ada semacam ketersamaan visi, misi maupun tugas untuk kemudian pendampingan ke binaan, apa yang harus dilakukan, lalu juknisnya seperti apa dan sebagainya. Kepada Bunda Pri, waktu kita nanti jam 10 sudah rapi, Ibu Bapak, untuk kemudian bisa target tindak lanjut RTL-nya itu besok bisa langsung ke binaan. Yang belum, yang sudah nanti bisa kita sharing bersama. Silakan Bunda Pri. Nanti absen saya share ya, baik. Baik, terima kasih waktunya Bu Aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Pokjawas Provinsi DKI Jakarta Pak Hadi, yang saya hormati Bapak Budi Ketua Pokjawas Jakarta Barat, dan yang hadir lagi di sini Pak Jakarta Timur. Ini yang belum kelihatan ke Jakarta Utara ya, sudah ada yang masuk perwakilannya ya. Ya. Dan yang saya hormati semua Bapak Ibu pengawas tingkat MTS DKI Jakarta ya. Puji syukur mulai sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan panjang umur ya. Di tengah-tengah pandemi yang sangat mencekam, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari segala macam penyakit dan musibah. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas komitmen Bapak Ibu semua ya untuk senantiasa tetap kita bisa saling memberi, menguatkan dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi madrasah kita agar madrasah kita dapat mencapai tujuannya, yaitu madrasah hebat bermartabat. Baik Bapak Ibu, saya tidak memperpanjang kalam, mungkin saya di sini hanya akan mendesimasikan saja ya, mendesimasikan hasil kami kemarin di Jakarta Selatan. Kebetulan kemarin di Selatan yang untuk MTS saya sebagai ketua dan Bu Azah yang membantu saya, juga Bu Nazmi dan Bu Nay ya ikut membantu saya dalam mempersiapkan paparan di hadapan Pak Kasih dan teman-teman. Jadi memang kurikulum ini kan merupakan suatu Bapak Ibu pedoman ya, panduan
guidance bagi madrasah. Jadi apa yang ada dalam madrasah itu, baik itu pembelajarannya, baik itu ekstrakurikulernya, baik itu beban belajarnya, kelulusannya, semuanya ya, itu ada dalam kurikulum itu. Sehingga memang setiap tahun harus dibuat gitu ya. Jadi mungkin ada revisi, mungkin ada perubahan sedikit, gitu ya, ada penambahan, ada pengurangan sesuai dengan kondisi yang terjadi ya. Namun pada kenyataannya banyak sekolah madrasah yang hanya membuat kurikulum saat akan melakukan akreditasi, sehingga nanti 3 tahun sekaligus tanda tangan gitu ya. Nah hari ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi di DKI Jakarta karena sosialisasi kepada madrasah binaan kita. Nah, baiklah Bapak Ibu, di sini saya hanya akan, kalau untuk udah regulasi kayaknya udah pada punya semua ya, dan udah pada sering dibaca mungkin ya. Sehingga saya nanti ini hanya akan mendesignasikan saja hasil daripada apa. Memang di Jakarta Selatan kemarin kita juga ada 2 versi ya. Saya maunya dipisah antara kurikulum darurat dengan kurikulum yang normal ya. Karena memang tahun lalu saya sudah seperti itu binaan saya. Karena waktu itu kami membuat kurikulum, ternyata Bapak Kepala Kantor meminta kurikulum darurat karena kondisi darurat. Itu saya membuatkan template draft untuk guru binaan, untuk sekolah binaan saya membuat kurikulum darurat. Sehingga tahun lalu kami mempunyai 2 kurikulum, yang normal dan darurat. Tetapi pada saat kemarin kami rapat di tingkat kota, masukan dari Bapak Ketua Pokjawas, beliau menginginkan supaya dibikin satu saja gitu. Digabung begitu ya, hanya bagian-bagian tertentu nanti dimasukkan seperti regulasi yang darurat tinggal masukin ke yang normal digabung gitu ya. Begitu juga dengan struktur kurikulum gitu kan, kalau normal bagaimana, darurat bagaimana. Begitu juga dengan beban ya, beban belajar tentu berbeda seperti itu. Jadi kami kemarin sudah selesai dan sudah beberapa sekolah yang madrasah yang sudah menyerahkan ya kepada pengawas. Baiklah Bapak Ibu, ini saya akan nanti ngalangin ada tiba-tiba ada. Bentar ya, saya akan sedikit share. Jadi sebenarnya nanti tergantung kesepakatan dengan teman-teman di kota masing-masing, apakah mau digabung atau mau dipisah nanti silahkan ya. Jadi kami kemarin sudah membuat seperti ini Bapak Ibu ya. Nah ini. Jadi ini pertama kan harus ada logo dulu ya di depannya ya. Jadi kemarin itu kita sepakati kalau di selatan ada dua halaman cover depan kan. Pertama yang cover pertama itu logo Kementerian Agama ya. Nah setelah itu lalu kami sudah bikin jadi seperti ini kurikulum Madrasah Sanawiyah ya. Misalkan negeri 1 di bidang saya ya Jakarta. Ini fontnya sudah kami tentukan, ini 16, yang ini 14 gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, ini kemarin ada perdebatan nih. Tahun lalu tulisan kurikulum ini kan kalau di Juknis itu tulisannya kurikulum tingkat satuan pendidikan gitu ya, KTSP. Tahun lalu itu Pak Taufik yang sekarang menjadi kepala kantor di Selatan menanyakan kepada saya, Bu Pri, ini saya dimintai sama Pak Komar menanyakan yang benar mana? Apakah kurikulum Madrasah Sanawiyah atau kurikulum tingkat satuan pendidikan Madrasah Sanawiyah begitu ya? Saya bilang begini Pak, yang namanya tingkat satuan pendidikan itu yaitu kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Jadi tingkat satuan pendidikan itu yang madrasahnya tersebut, yaitu misalkan MTS 1, MTS 3 begitu ya. Nah kalau begitu berarti tidak sesuai dengan Juknis dong Bu Pri. Di Juknis kan sudah jelas tuh ditulisnya kurikulum tingkat satuan pendidikan gitu ya, KTSP. Nah lalu ya Pak kalau kita lihat di Kemendikbud panduan penyusunan KTSP, saya bilang seperti ini Pak, saya lihat sama beliau ya, panduan kurikulum yang di Kemdikbud begitu. Memang kalau di Kemenag kemarin tulisannya kurikulum tingkat satuan pendidikan, tapi tingkat satuan pendidikan itu adalah madrasahnya itu sendiri, sehingga kami mengambil kesimpulan seperti ini. Dan kemarin sudah disepakati dengan Pak Kasih ya, kita menggunakan yang ini, kurikulum Madrasah Sanawiyah misalkan apa gitu ya, jadi tidak disebutkan tingkat satuan pendidikannya ya. Lalu itu ya, tahun pelajarannya, nah ini lanjutnya ini kota Kementerian Agama Jakarta Selatan ya, silakan alamatnya sesuai dengan masing-masing kota gitu ya.
Lalu halaman cover yang kedua ini logo madrasah ya. Logo madrasah, lalu di sini sama dengan tadi ya. Tulisannya seperti itu, kurikulum Madrasah Sanawiyah. Lalu di sini tulisannya MTS apa ya. Jadi font-fontnya sudah kami tentukan, maksudnya biar rapi, biar sama ya. Kalau kami yang di selatan untuk Sanawiyah itu biru ya warnanya gitu ya. Kalau MI hijau kalau nggak salah, kalau MA kuning, merah ya. Lalu NSM-nya, NPSM namanya tahun pelajaran sekian gitu ya. Nah, ini di sini baru ini alamat madrasah ya, karena tadi logonya logo madrasah. Sehingga logo itu harus sesuai. Kalau logonya di atas madrasah, maka di bawah alamatnya juga harus madrasah gitu ya. Kalau logonya Kemenag, di bawahnya juga alamatnya Kemenag ya. Itu. Lalu di sini lembar pengesahan ya. Lembar pengesahan, nah ini. Seperti ini. Jadi berdasarkan hasil telah dari kajian tim pengembang kurikulum Madrasah Sanawiyah gitu ya. Seberapa ya. Di dalamnya juga sudah tidak ada kata SPN sudah tidak muncul ya. Sudah langsung kurikulum madrasah gitu ya. Ini seperti ini. Ini lalu penanggalannya. Kami kemarin menentukan tanggal 12 Juli untuk lembar pengesahan karena sesuai dengan tahun ajaran baru gitu ya. Maksudnya tanggal 12 Juli ya. Siapa yang mengesahkan? Yang mengesahkan di sini komite, kepala madrasah, dan kepala kemenang kota. Ya. Lalu di sini lembar rekomendasi. Nah, lembar rekomendasi ini siapa yang merekomendasi atau lembar validasi juga boleh lah ya. Yaitu di sini pengawasnya. Nah, jadi setelah dilakukan validasi nanti kita ada instrumennya kan ya. Yang telah disesuaikan dengan regulasi yang berlaku, maka kurikulum madrasah apa, alamat ya, tahun pelajaran ya. Sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Baru di sini tanda tangan pengawasnya. Nah, untuk tanda tangan pengawas di sini belum tanggal 12 Juli ya. Jadi belum disahkan oleh kantor. Tanggal itu sebelumnya aja. Tapi harus diperhatikan tanggal kalender merah dan jangan hari Sabtu Minggu gitu ya. Nah, nanti ini daftar isi seperti ini ya, halaman sampul. Ini kemarin kan jangan dibedah dulu, tapi divalidasi dulu oleh pengawasnya masing-masing gitu ya. Nah, lalu di sini untuk tanggalnya juga harus dipastikan, lembar pengesahan, lembar rekomendasi, kata pengantar ya, daftar isi, ini sistematikanya ya, sistematika penulisannya. Lalu di sini pendahuluan. Ini latar belakang. Latar belakang ini rasionalisasi, boleh juga di dasar ya, dasar pengembangan. Kalau di apa tuh namanya? Di Juknis MTS ini di sini dasar pengembangan kurikulum sama aja lah ya. Ini nanti harus memuat apa saja di sini ya. Memuat pendidikan karakter, moderasi beragama, C4, HOTS, dan pandemi ya. Lalu tujuan pengembangan kurikulum, prinsip pengembangan kurikulum, dan dasar hukum. Nanti kita arahkan juga untuk dasar hukum kepada madrasah binaan kita supaya dilihat urutannya gitu ya. Urutan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Misalkan yang tertinggi kan undang-undang, PP, Permenpan, Permendikbud dan seterusnya gitu ya. Lalu bab 2 tujuan, visi, misi dan tujuan ya. Nah, ini kalau di MI ini berbeda. MI ini yang kedua itu ini apa tuh namanya? Mengenai apa? Beda ya, apa tuh namanya Bu, yang peluang, tantangan, analisis konteks. Analisis konteks ya. Kalau di analisis SWOT ya, kalau untuk di MI. Kalau kita analisis SWOT-nya masuknya ke ini, ke lampiran nanti ya, lampiran. Kalau yang MTS sama MA sama, di lampiran analisis SWOT-nya. Lalu struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum ini ada dua ya, yaitu struktur normal dan struktur darurat. Ya, kemarin yang di selatan kita ada nambah satu dengan struktur nasional. Ini silakan saja mau dipakai yang nasional itu mau enggak apa-apa. Kemarin kalau binaan saya mintanya 2 saja Bu, struktur normal dan darurat gitu ya. Karena kita di madrasah ya, sudah saya ikutin ya. Lalu muatan kurikulum. Nanti untuk struktur juga Bapak Ibu silakan saja antara sekolah satu dengan sekolah yang lainnya disesuaikan ya sesuai dengan kondisi masing-masing begitu ya. Karena berbeda-beda ya kondisinya. Lalu muatan kurikulum. Muatan kurikulum ini kan di sini ada mata pelajaran dan alokasi waktu. Di sini juga sama. Ada kondisi normal dan kondisi darurat atau pandemi ya.
Lalu muatan lokal juga ini khusus di masa pandemi itu kan tentu berbeda ya dengan yang seperti apa masa biasanya. Pengembangan diri juga ya. Mungkin ada ekskul yang tidak bisa dilaksanakan pada saat normal. Lalu penguatan pendidikan karakter, pengaturan belajar juga ada 2 ya, dibikin normal dan pandemi. Lalu KKM tetap. Penilaian hasil belajar juga ada normal dan ada pandemi. Kriteria kenaikan kelas ini disesuaikan dengan regulasi terbaru ya, ada regulasi terbaru. Dan kriteria kelulusan. Lalu mutasi siswa. Selanjutnya bab 4 yaitu kalender pendidikan ya. Nanti harus ada apa saja di kalender pendidikan ya. Bapak Ibu tahu lah ya. Lalu waktu belajar ya. Waktu belajar juga dimunculkan masa normal dan pandemi. Lalu libur madrasah ya. Dan rencana kegiatan. Terakhir yaitu penutup kesimpulan ya. Dan saran ya. Lampiran-lampiran. Adapun lampiran-lampiran di sini ada SK Kepala Madrasah tentang penetapan kurikulum, SK Tim Pengembang ya, daftar hadir notulen kegiatan penyusunan kurikulum ya, ada berita acara dan lalu hasil analisis konteks, penetapan KKM dan contoh cukup 1 KKM saja ya. Lalu dokumen kegiatan penyusunan kurikulum dan lembar validasi ya. Itu kemarin yang sudah kami lakukan. Lalu di sini kalau sekolah nanti memerlukan contoh SK tim pengembang kurikulum sudah kita siapkan gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ya. Nah, ini mengenai tadi tentang sistematika ya. Apa? Lalu lembar validasinya Bapak Ibu akan saya lihatkan. Nah, ini lembar validasi. Nah, lembar validasinya kami buat seperti ini ya. Jadi nama madrasah, alamatnya ya. Halaman sampul ini kami berbeda dengan tahun yang lalu. Tahun lalu saya yang membuat kebetulan instrumennya itu saya detail. Seperti dasar hukum saya rigid satu-satu gitu ya, saya munculkan ya. Seperti halaman sampul harus ada apa saja gitu ya, harus ada logo, cover. Yang sekarang ini kita mengikuti yang Juknis seperti ini, lebih simpel. Jadi udah kita ngikutin gitu saja. Nggak sampai ya? Ya. Halaman sampul, halaman lembar pengesahan, lembar rekomendasi, kata pengantar, daftar isi ya. Lalu pendahuluannya ini latar belakang tadi ya. Tujuan, prinsip, jadi disesuaikan dengan sistematika yang terdiri di depan ya. Antara sistematika dengan lembar validasi harus sama. Ya. Ini sama, jadi tadi disesuaikan dengan struktur yang tadi di depan ya. Sama seperti ini Bapak Ibu ya. Seperti itu. Sudah Bapak Ibu, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk contoh kurikulum yang template-nya ya, baik yang normal maupun yang darurat, saya sudah ada kalau Bapak Ibu memerlukan ya. Nanti itu bisa membantu sekolah juga, khususnya yang swasta ya, yang masih banyak yang belum bingung. Itu nanti bisa mereka adopt ya. Jadi nanti mereka bisa, kalau sudah ya ada yang kurikulum normalnya, nanti kan yang daruratnya tinggal ngambil di copy paste saja ke sana gitu ya, atau mau dipisahkan juga nggak apa-apa mungkin ya, kalau mereka lebih enak seperti itu ya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kalau mau berdiskusi atau mau bertanya. Baik, makasih Bunda Japri. Ya, makasih, simple, jelas, dan insya Allah sudah breakdown dari regulasi terbaru terkait Juknis penyusunan KTSP, sehingga itu dasar hukum dan lain sebagainya nanti dilampirkan semuanya sudah ada. Memang kita tidak sampai detail harus ABC ini gitu, tidak, tetapi pada dasarnya font, huruf, template dari susunan dokumen itu kita berikan gitu di selatan. Lalu kemudian tadi sudah dijabarkan dan dipisah lembar validasi. Jadi ada lembar rekomendasi di depan ya Bun ya, sesudah lembar pengesahan. Kemudian lampiran
validasi instrumennya itu dilampirkan. Kemudian memang mungkin nambahin sedikit saja, itu keterpakaian kurikulum sehingga ada di kurikulumnya satu tampilannya, tetapi menggambarkan kondisi normal dan darurat, sehingga ketika mudah-mudahan misalnya kembali ke normal itu sudah otomatis kembali. Contoh menggambarkan tentang jumlah jam tatap muka dalam arti tatap muka online sampai jam 12 dan di saat normal, di saat abnormal begitu. Dan rasionalisasi tanggal tadi juga sudah ya dikuatkan oleh Bunda Pri, itu tanggal 12 Juli 2021 pengesahan. Tentu saja penyusunan tim pengembang kurikulum, tanggal nyusunnya pastinya sebelum tanggal 12 sehingga kerja dan sebagainya. Nah, posisi pengawas menjadi narasumber ataupun workshop tetapi tidak masuk tim SK ya. Mungkin nambahin dikit itu. Silakan Bunda, Ibu Bapak untuk isi absen dan juga nanti template ini untuk di-share dan juga ada juknis. Saya juga bikin link aja nih Bunda kalau memang nanti Ibu Bapak memerlukan juknisnya, kemudian regulasi-regulasinya dan lain sebagainya untuk penguatan Ibu Bapak mendampingi binaan. Kemudian yang jelas tadi kita garis bawahi dari Bunda Pri kita bahwa sebenarnya harus penyamaan persepsi ke KASI dan kepala kantor KASI terutama Penmat sehingga segala sesuatunya terindah, cantik dan terkoordinasi dengan baik. Mungkin itu. Nah, silakan untuk masing-masing kota berkomen ataupun sharing bersama ini. Jadi Selatan memang sudah numpuk itu di Popjawas. Kurikulum yang disusun oleh binaan gitu. Setelah masing-masing pengawas gerak untuk memberikan binaan pendampingan. Saya Bu Azah mau bertanya Bu Azah. Ya silakan Pak Saifuddin, dari mana Pak Punten? Dari Timur. Ya, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, mau bertanya soal tentang kriteria kelulusan dan kriteria kenaikan kelas. Yang mana kriteria kelulusan dan kriteria kenaikan kelas itu dicantumkan dalam kurikulum KTSP. Berarti untuk dua hal tersebut kita mengacunya pada edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 ya Bu, tentang ujian nasional keseluruhan dan ujian sekolah dalam masa darurat COVID-19. Di situ kan dijelaskan bahwa dengan tidak adanya ujian dan seterusnya. Sementara kita kan ada ujian ini Bu, ada ujian madrasah. Kalau di edaran Mendikbud tersebut ditiadakan ujian sekolah ya di situ ya, ujian nasional ditiadakan. Lalu kemudian bagaimana dengan klausul dasar hukum kita untuk kelulusan ujian madrasah Bu? Karena kan ujian madrasah di madrasah ada. Sementara itu untuk menentukan kriteria kelulusan ujian madrasah itu mengacunya tetap pada Mendikbud ini atau pada KMA. Kalau seandainya pada KMA kira-kira di nomor berapa ya Bu? Atau di mana biar kita bisa baca? Iya. Terima kasih Bu. Iya, makasih sama Pak Saifuddin. Bagus sekali pertanyaannya. Ini juga banyak teman-teman yang agak kebingungan ya mengenai ini. Ini jadi Bapak Ibu untuk kelulusan ini saya ini kemarin sudah nyimpan tadi karena tidak mempersiapkan ya. Ada yang terbaru ya, kriteria kelulusan. Kriteria kelulusan. Sehingga itu nanti kita sudah pertama itu kriteria kelulusan itu tidak ada UN lagi ya di sana, udah nggak ada UN lagi. Yang ada cuma tinggal ujian madrasah tetap ada yang namanya ujian sekolah ya, pasti harus mengadakan gitu kan. Yang ada itu ujian harian ya. Jadi yang mana nih? Ada nih, saya lihat dulu. Ada, saya kemarin udah buka nih. Kriteria kelulusan ya namanya ya. Lupa Pak.
kriteria kelulusan sama kenaikan kelas. Nah ini alhamdulillah ada. Juknis kelulusan dan kenaikan kelas ya. Ini ada nih. Alhamdulillah. Ada di keputusan kepala kantor wilayah ini. Nah ini. Petunjuk teknis kelulusan siswa di satuan pendidikan dan persatuan kenaikan kelas. Ini ada Pak, mana sih regulasinya beberapa nih? Nomor ini nih, SK Dirjen Pendis nomor 247 tahun 2020 ya Pak ya? Oh ya Bu. SK Dirjen Pendis nomor 247 tahun 2020. Di sini ada kriteria kenaikan kelas, ada juga tentang kelulusan ya. Sudah dijelaskan di sini. Mana di sini nih kriteria yang ada berarti tetap ujian madrasah tetap ada kan? SK Dirjen Pendis nomor berapa Bu? Mohon izin Bu. 200 berapa? 247. 247 tahun 2020 ya. 2020. Ya. Nah, di situ sudah dijelaskan ya Pak ya. Ya Bu. Kan nanti itu termasuk yang dinukil di KTSP ya Bu ya. Ya, dalam KTSP nanti kriteria kelulusan sama kenaikan kelasnya diambil dari sana regulasinya ya. Seperti itu Pak ya, nanti dibaca Ya, terima kasih, aja. Bu. Sudah ada lagi ujian pun ya. Jadi memang segala sesuatunya sekarang sekolah yang menentukan ya, baik untuk kenaikan maupun kelulusan gitu ya. Cukup Pak Saifuddin. Mungkin yang raise hand Pak Soleh ya. Sebelum itu memang kita banyak regulasi, baik kalender, juga dari Pendis, dari Diknas, dari wilayah, begitu ya. Tetap nanti dari madrasah yang membuat itu kalender akademik. Ya, kalender akademik juga menggunakan yang terbaru ya. Ya. Kemudian tentang komite juga ada regulasinya kalau mau ditampilkan, tapi kita tidak terlalu kaku ya Bu, tapi semakin lengkap semakin baik. Kalau di Alia kemarin kita lihat untuk instrumen validasinya bernilai skala. Kalau sanawiyah kita tidak hanya ada dan tidak. Ya, Pak Soleh, itu yang Alia masih menggunakan yang lalu kayaknya Bu, instrumennya iya. yang saya buat itu. Pak Haji Budi dulu atau Pak Soleh dulu tadi? Silakan Pak ya. Soleh. Pak Ketua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Pri. Saya agak karena masih baru ya, bingung tadi. Kaitannya dengan kurikulum nasional ataupun kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pemahaman saya itu bahwa kurikulum pada dasarnya kan standarnya nasional. Nah, ketika berangkat dari analisis SWOT ataupun keunggulan yang akan dicapai, sehingga kita namakan KTSP. Karena mengakomodasi keinginan mungkin local wisdom ataupun keunggulan setempat, sehingga itu dinamakan KTSP. Nah, pertanyaan itu tadi, kenapa ada semacam harus menerangkan tentang ada 3 model tadi? Bukankah cukup 1 sehingga menggambarkan tingkat keunggulan dan akomodasi sekolah itu, sehingga namanya KTSP? Sehingga yang benar yang mana, sehingga itu tadi, sehingga tadi pemahaman Pak Taufik pun ada pertanyaan tadi. Mungkin itu mohon diperjelas lagi Bu Pri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Baik. Sebetulnya kurikulum ini kan kita nanti mungkin saya harus paparkan, saya kemarin juga membuat PowerPoint ya ke sekolah binaan saya biar mereka cukup
memahami apa sih kurikulum itu. Tapi ini waktunya nggak cukup lah ya kalau saya harus memaparkan ya. Jadi memang kurikulum ini kurikulum nasional Pak, semuanya sama ya. Kurikulum nasional, dan sekolah yang menggunakan kurikulum nasional dia mendapatkan hak untuk melakukan akreditasi gitu kan. Jadi kalau sekolah itu menggunakan kurikulum nasional, dia maka harus mengikuti peraturan dari negara dan harus mengikuti akreditasi gitu ya. Nah, tadi yang Bapak tanyakan tentang struktur kali ya Pak ya. Struktur ya. Struktur nasional gitu ya. Struktur normal sama luas gitu ya Pak ya, maksudnya kali ya. Nah, jadi struktur itu Pak memang kalau yang nasional itu kan yang punya Kemdikbud itu dia apa namanya? Jamnya lebih sedikit ya. Kalau kita ini dari Kementerian Agama kan ada penambahan jam ya. 10 jam ya untuk agama gitu ya. Kalau mereka kan hanya budi pekerti ya dan kewarganegaraan. Mereka 3 jam sekarang kalau nggak salah. Kalau kita tambahannya kan apa tuh namanya 10 jam karena kita ada 5 pelajaran agama ya. Akidah akhlak, Quran hadis, SKI, bahasa Arab sama apa satu lagi? Fikih. Ya, itu perbedaannya. Itu perbedaannya. Sehingga kalau yang di Kemdikbud kan menggunakan strukturnya struktur yang nasional ya, yang apa namanya Pak, yang standar lah ya, standar gitu ya. Nah kalau kita kan Kementerian Agama diberikan keluasan oleh Kemdikbud untuk membuat struktur sesuai dengan kebutuhan kita menambahkan pelajaran agama. Itu yang dimaksud dengan struktur yang nasional atau yang apa kita normal ya, yang Kemenak, dan yang darurat. Yang darurat nanti lain lagi strukturnya tentu gitu kan. Karena pasti jamnya berbeda antara jam saat normal dengan jam saat darurat gitu kan. Nah, silakan saja nanti sekolah itu mempunyai kewenangan masing-masing dengan struktur tersebut begitu ya. Dan apa namanya di kurikulum ini ya Pak, bedanya dengan yang dulu. Kalau dulu kan kita kaku ya, harus mengacu ke pusat. Kalau sekarang ini diberikan kewenangan otonomi daerah kepada untuk bisa mengakomodir kegiatan-kegiatan, harapan-harapan sesuai dengan lingkungan sekitar, dengan orang tua ya, dan dengan visi misi dan tujuan sekolah begitu. Dalam struktur kurikulum di yang kan ada yang A, ada yang wajib ya, ada yang B. Yang B itu kita bisa menambahkan 6 jam mata pelajaran untuk penguatan. Misalkan di sekolah yang 6 itu dia bisa untuk mata pelajaran saja, bisa untuk nanti di ekskul, bisa untuk di muatan lokal, terserah ya, untuk penguatan ciri khas dan apa sih kira-kira yang akan diangkat dari madrasah tersebut begitu. Begitu Pak mungkin. Oke, makasih Bu. Ya, sama-sama. Izin menambahkan Bu Pri, seandainya di suatu madrasah itu dia memiliki kekhususan tahfiz, apakah diperbolehkan syarat kriteria kenaikan kelas ditambahkan, misalnya hafal sampai dengan surat sekian, itu untuk kriteria kenaikan kelasnya boleh ditambahkan nggak ya Bu Pri ya? Berkaitan dengan kekhususan madrasah tadi. Nah, itu dia. Kalau kriteria kenaikan kelas sama kelulusan kita kan harus mengacunya kepada regulasi apa ya? Iya. Paling ya kepada regulasi. Paling itu nanti jadi kebijakan sekolah aja kali lah ya kalau untuk tahfiz gitu ya. Tapi dicantumkan dalam kurikulum nggak ya Bu? Boleh dicantumkan, tapi jangan dalam kriteria kenaikan kelas ya. Dimasukinnya misalkan di apa namanya ya? Keunggulan atau apa gitu ya? Di ini kali aturan sekolah. Mungkin Mbak saya bikin termasuk kriteria nambahin ya, Bun, maaf. Itu kan mungkin kehadiran karena ini online, kehadirannya seperti apa itu masing-masing madrasah kan punya ketentuan sendiri terkaitan dengan kehadiran siswa, absensi misalnya. Karena online, karena harus bisa digambarkan di kurikulum atau di buku dokumen 1 tersebut seperti apa. Kalau mungkin dulu 15% ketidakhadiran siswa menjadi kriteria kenaikan kelas, seperti apa ketika pembelajaran online PJJ itu madrasah harus memiliki keputusan, kan mereka sesudah ini harus sosialisasi ke semua
stakeholder di madrasah. Mungkin itu salah satu item yang intinya di dalam kurikulum itu sudah menggambarkan bagaimana ikhtiar madrasah itu di ketika normal dan pandemik ini terbaca, itu aja menurut saya sih. Berarti Bu Azah bukan termasuk kriteria kenaikan ya Bu, tapi mungkin namanya ketentuan madrasah atau bagaimana, karena seperti tempat MTS 24 yang mereka ada tentang pondoknya, ada itunya. Berarti kan seandainya ada ketentuan itu kan menambah semangat anak untuk belajar ini, belajar itu. Tapi kalau nggak ada, seringkali contoh tahfiz saja anak pada nggak ngapalin. Kenapa? Karena memang tidak diterkaitkan dengan kriteria kenaikan kelas. Nah, ini permasalahannya itu nanti masuk dalam apa? Masuk dalam kriteria kenaikan kelas atau masuk ada tambahan klausul ketentuan madrasah gitu Bu Azah. Klausul peraturan menurut saya sih Bun. Apa Pak? Begini tambahin Bu Azah. Maaf. Ketika kemarin di SMA itu kan kenaikan kelas itu kalau tidak salah ada beberapa mata pelajaran yang tidak tuntas. Nah, ketika misalnya tadi tahfidz menjadi bagian kurikulum lokal atau KTSP-nya, maka itu juga bisa menjadi bagian untuk kenaikan kelas. Jadi ada berapa mata pelajaran yang tidak tuntas, itulah yang menjadi kalau nggak salah 4 atau 3. Mungkin itu Pak Zuhri, makasih. Ya intinya mungkin ini kali mungkin yang lain, tapi memang di kriteria kenaikan kelas memang banyak masalah, kemarin pertanyaan binaan juga. Dalam arti di masa PJJ seperti apa kriteria kenaikan kelas, yaitu harus memiliki aturan sendiri madrasah. Nah itulah mereka bagaimana berinovasi dan menentukan itu di buku pintar ini, buku Qurannya madrasah itu, KTSP ini dibunyikan di situ. Menurut saya seperti itu, sehingga misalnya muatan lokal wajib tahfidz harus seperti apa targetnya, ya itu kan nanti masing-masing termasuk bagaimana kalau ini harus diterjemahkan, dibunyikan di buku tersebut. Saya nambahin Bu Azah. Ketentusan KKM tetap ya di masa normal ataupun di masa darurat. Iya. Nanti mungkin agak mengerucut. Bu Endang masih masalah kriteria kenaikan kelas atau yang lain pun tadi? Iya, betul. Terkait dengan kriteria kenaikan kelas. Nanti gantian ada Pak Budi, ya. Kalau menurut saya gini Pak Saifuddin, jadi kan di dalam tahfiz itu kan di madrasah tersebut ditentukan sebagai apa, karena di dalam penjelasan KMA 183-184 itu kan memang dijelaskan ada madrasah tahfiz. Nah tahfiznya sendiri termasuk apa gitu, kekhususan kan bisa dijadikan muatan lokal atau hanya dijadikan ekstrakurikuler atau memang harus dijadikan madrasah tahfiz gitu ya. Berarti kan kalau madrasah tahfiz itu kan tersendiri, mungkin seperti nanti ada ujian munakosah dan sebagainya, itu teknisnya kan seperti itu ya. Tapi kalau memang itu dimasukkan muatan lokal kan berarti itu masuk dalam mata pelajaran gitu loh. Makanya bagaimana konsep dari tahfiz itu sendiri, termasuk madrasah tahfiz atau hanya ekskul tahfiz atau memang muatan lokal tahfiz, itu perlu penjelasan di dalam KTSP gitu. Jadi mungkin tidak bisa kalau memang itu kekhususan nggak bisa dimasukkan dalam kriteria kenaikan kelas gitu, karena memang itu sudah ada regulasinya untuk kenaikan kelasnya. Itu menurut saya seperti itu. Ya, silakan nanti mungkin ada diluruskan atau disamakan persepsi, karena terkait muatan lokal tahfidz di DKI itu muatan lokal wajib ya. Pak Soleh tadi kalau ketuntasan indikator, mungkin memang kan nanti yang ditampilkan juga materinya kan materi esensial, jadi materi mana yang terlebih dahulu diutamakan itu juga masing-masing madrasah sesuai dengan segala sesuatunya itu, sehingga untuk ketercapaian tadi indikator pembelajaran itu. Pak Soleh yang mau garis bawahi Pak Soleh. Mungkin Pak Haji Budi sebelum nanti ada Pak Zahrudin dan yang lain terkait tadi masih kriteria kenaikan kelas dan kelulusan ataupun yang lain Pak Haji Budi, biar waktunya kita terus berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan yang saya hormati, para narasumber dan teman-teman semua peserta Zoom. Terima kasih waktunya seluruhnya. Kurikulum itu kan panduan suatu sekolah, suatu madrasah dalam 1 tahun pembelajaran. Oleh karena itu, racikannya itu, ramuannya itu diserahkan kepada madrasah masing-masing melalui
tim pengembang kurikulumnya. Nah, dalam meracik meramu kurikulum itu, nah tugas kita sebagai pengawas adalah mendampingi, membimbing bagaimana supaya racikannya itu menjadi baik sesuai dengan kaidah-kaidah dan sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada pada kementerian kita. Oleh karena itu ya tugas kita di sini adalah membimbing, mendampingi kurikulum itu menjadi panduan yang benar-benar menjadikan pegangan suatu madrasah dalam 1 tahun pembelajaran. Ya, segala-galanya diatur oleh kurikulum. Dan nanti kurikulum itu kan disepakati, disetujui dalam suatu forum bersama komite madrasahnya. Antara TPK, nanti setelah hasilnya sudah selesai, racikannya selesai, maka disetujui dalam forum yang dihadiri oleh komite dan kepala madrasah. Dan kita sebagai pengawas akan menjadi validatornya. Benar atau tidak? Sesuai dengan yang sudah kita arahkan, kita bimbing dalam menyusun kurikulum yang baik. Jadi itu, ya oleh karena itu kita kuncinya, kita memang harus memiliki referensi yang banyak untuk bagaimana menyusun kurikulum itu yang baik dan benar. Ya, saya yakinlah teman-teman pengawas ini baik yang lama maupun yang baru sudah paham persis ya kan tentang kurikulum karena hampir sebagian besar seluruhnya sudah bergelut di kurikulum di madrasah asal masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang tipe masing-masing pejabat kita berbeda-beda di antara kota ya kan. Nah ini memang MTS itu kan memang leading sektornya di kota masing-masing. Beda dengan Alia. Kalau Alia itu kan ada di bidang. Oleh karena itu kita sebagai nanti di Pokjawas kota masing-masing, ya saya yakinlah bisa berkoordinasi dengan Pak Kasih Penmat masing-masing. Bagaimana kita nanti akan mendorong Kasih Penmatnya melalui Kepala Kemenak Kota untuk memerintahkan kepada seluruh kepala madrasah sanawiyah di kota segera menyusun ataupun nanti divalidasi kurikulum kalau sudah jadi untuk memang keterlibatan pengawas di dalam validasinya itu nanti ya kan. Nah ini yang kalau Selatan saya yakin karena memang Pak Kasihnya sudah berpengalaman ya di dalam kurikulum karena beliau bekas kasih kurikulum maka dia lebih dahulu lah. Oleh karena itu yang lainnya ya saya yakin harus koordinasi dengan para Kasih Penmat masing-masing. Kalau birokratnya tidak memberikan perintah ya susah juga kita sudah bimbing, sudah mandu kurikulum dengan baik. Ternyata birokratnya ya diam-diam adem-adem aja, ya nggak bisa apa-apa juga kita juga ya. Oleh karena itu ya kuncinya ya mungkin nanti teman-teman Pokjawas Kota bisa bekerjasama dengan Penmat masing-masing. Yang ketiga, saya mohon ya mungkin di tingkat Pokjawas TKI supaya validasi tingkat MTS ini ya lembar validasi yang disampaikan oleh Bu Pri ini bisa menjadi acuan kita lah seluruhnya. Mudah-mudahan ya jadi acuan sehingga kami yang pengawas MTS ini sudah punya pegangan lah untuk menjadi validator nanti kalau di tingkat kota masing-masing. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengerucut Ibu Bapak, jadi optimisme untuk Ibu Bapak untuk pendampingan itu yakin istilahnya sudah dunianya. Jadi mungkin di awal tadi Ibu Bapak yang belum hadir bahwa tidak kemudian menyusun baru tapi kita review sifatnya. Jadi sesuai arahan dari Pak Ketua tadi yang awal. Yang kedua optimisme itu dari Pak Haji Budi. Yang kedua kebijakan kota masing-masing maka segera merapat ataupun mempercantik komunikasi dengan Kasih Kota untuk segera kemudian nanti di teknis, apakah sampai kemudian penanggalan, teknis pengumpulan, kemudian penandatanganan, pengesahan, dan sebagainya itu dipercantiklah komunikasinya. Dan yang terakhir untuk harapan, kemudian tadi yang sudah di-share Bu Dapri untuk bukan testimoni, tapi template dari susunan kurikulum itu sendiri, baik fontnya, judulnya, logo, dan sebagainya sudah disampaikan sampai seteknis itu, dan kemudian lembar validasinya agar sebisa mungkin
seragam atau seperti apa bisa disepakati seperti itu dengan tidak nilai ya sesuai yang sudah di-share tadi, dan di materi itu sudah ada di yang linknya di chat Zoom juga. Mungkin masih ada, kita setengah 10 masuk di jam 9:30 lewat ya. Ya, masih ada? Iya, Pak. Saya, Bu. Pak Dasiman ya? Sedikit boleh bicara? Sedikit, ya. Pak Makasih. Dasiman dulu atau Pak Anwar dulu nih tadi? Saya dulu. Ya, singkat, Padar. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Adi sebagai ketua, Ibu Pri sebagai. Terima kasih dan Bapak Ibu semua. Saya ingin menanyakan tentang tim pengembang kurikulum ya, Pak Hadi. Tadi udah Bapak jelaskan. Tim pengembang kurikulum itu dibentuknya sebelum tanggal 12 Juli ya Pak Hadi ya. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian di sini ada komite. Nah, komite itu posisinya sebagai apa di dalam TPK itu? Yang kedua, pertanyaan kedua kepada Ibu Pri. Tadi lembar validasi itu saya lihat logonya itu pakai logo Kemenak. Bagaimana kalau untuk sekolah swasta ya, madrasah swasta maksud saya, apakah pakai logo madrasah? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Ke semua, pada ada yang ke Pak Hadi. Tadi pertanyaan mesti juga ke Pak Hadi yang pertama mengenai apa tuh? Personalisasi tanggal tim TPK. Ya. Mengenai udah sebenarnya tadi. Kapan dibentuk? Apakah sebelum tanggal 12? Kemudian di situ komite posisinya sebagai apa? Apakah sebagai anggota atau bagaimana? Ini mengenai struktur TPK ya Pak Hadi ya. Pertanyaan yang kedua kepada Ibu Pri, tadi lembar validasi itu apakah untuk madrasah swasta logonya itu harus logo madrasah? Tadi saya lihat presentasi Ibu, logonya pakai logo Kemenak gitu ya. Makasih. Iya, yang pertama sebenarnya sih yang menjelaskan tadi Bu Ajapri ya terkait dengan tanggal juga itu. Tapi mungkin sebagai gambaran gini Pak Dasiman, kita tahu bahwa menyusun KTSP itu kan sebelum proses pembelajaran berlangsung. Jadi kalau misalnya proses pembelajaran kan kita di awal misalnya tanggal 12 Juli itu sana terus ya kan belajar. Matsama itu kan pelaksanaan tanggal 12 Juli. Nah, semestinya sebelum Matsama dokumen 1 itu sekolah sudah buat. Ya kan? Mungkin bulan Mei, bulan Juni gitu untuk dokumen 1. Kenapa? Karena dokumen 1 ini merupakan satu pedoman untuk 1 tahun ke depan, ya kan? Sehingga apa? Sehingga dalam penyusunannya juga, dalam penanggalan juga itu harus di bawah tanggal 12 Juli, begitu. Mungkin juga nanti termasuk juga pengesahannya, ya kan? Kalau misalnya dalam dokumen itu tertulis misalnya tanggal 15. Apalagi sampai bulan Agustus gitu kan, kayaknya agak lucu gitu kan. Sementara kan pedoman ini walaupun memang dibuatnya pada bulan Juli akhir gitu kan, tapi tetap dalam buku panduan itu, dalam KTSP itu harus harus tanggal di bawah tanggal 12 Juli begitu. Nah, kaitan dengan komite, fungsi komite, ya komite ini adalah untuk mengesahkan saja lah itu. Kenapa? Karena mungkin Bu Pri yang lebih paham itu tentang komite. Silakan Bu Pri, Bu Haji. Ya, terima kasih. Ya, betul. Tadi yang dijelaskan oleh Pak Haji, bahwasanya untuk tanggal lembar pengesahan itu harus disesuaikan dengan masuk pertama tahun ajaran ya. Karena kita masuk tanggal 12, sehingga lembar pengesahan buat tanggal 12 isi mangsa ya, seperti rapot ya. Adapun nanti kayak rapot kan yang penting dicemaknya tanggal sekian, adapun dibagikannya nanti sebelumnya atau sesudahnya terserah gitu ya. Begitu juga dengan KTSP. Jadi lembar pengesahan sesuai dengan titik mangsa tahun ajaran baru tanggal 12. Adapun untuk lembar validasinya tentu dilakukan sebelum gitu ya. Kita kan memeriksanya itu sebelumnya ya, harus sudah diperiksa sebelum melaksanakan sebelum ajaran baru berjalan. Di validasi itu harus sudah selesai divalidasi sama pengawas gitu ya. Jadi yang penting kita rasionalisasi tanggalnya, kita harus memahami lah. Saya kena pengawas semua udah pada pinter ya, hal itulah diatur aja ya.
Lalu untuk komite ini di sini sebagai anggota saja Pak. Jadi karena memang kan dalam menyusun kurikulum ini harus melibatkan semua pihak ya. Harus melibatkan unsur guru BK juga, unsur TU harus ada ya, unsur orang tua juga harus diikutkan ya di situ. Itu masyarakat juga apa namanya pemuka masyarakat, yayasan ya kalau di swasta itu unsur yang terlibat di dalam penyusunan kurikulum ya. Karena pendidikan ini merupakan pelayanan terhadap masyarakat sehingga memang semua unsur harus dilibatkan ya. Begitu Bapak. Iya, terima kasih Ibu ya. Pak Adi juga terima kasih. Baik Ibu Bapak, sudah 48 jam lagi kita gabung untuk masuk ya. Materi dan lain sebagainya. Sudah ada grup WA khusus pengawas jenjang MTS DKI. Maaf Bu Aja, kalau perlu disepakati itu kaitan dengan validasi, apa kita sepakat dengan ini biar setiap kita nih pengawas menggunakan validasi yang dibuat sama Bu Haji Pri gitu. Kalau memang kita sepakat ya udah itu kita jadi pegangan kita begitu. Bagaimana teman-teman ini? Baik. Yang untuk tingkat sanawiyah? Tadi dari Barat sudah sepakat. Pak Anwar mau tentang kesepakatan atau apa Pak? Punten tinggal 10 menit kita. Tentang ya Bu. Ya. Oke, baik, makasih. Siapa dulu nih? Saya ya. Ya dari yang saya kira gini Pak Adi juga Bapak Ibu semuanya, yang usulan dari Bu Pri itu bagus. Jadikan masukan gitu ya. Karena memang udah terinci tadi gitu ya. Cuma tadi yang saya tangkap terkait dengan masalah muatan lokal gitu ya, tafsir gitu ya. Nah itu kan ada yang sisi lain, ada kalau nggak salah masukan apa dari Pak Saifuddin atau dari Pak M. Soleh tadi, bagaimana kalau ada sekolah yang nggak ngadakan tafsir gitu kan ya. Nah itu kalau nggak salah saya tangkap saya takut salah, tapi itu saya kira tetap aja kalau di instrumen tetap ada gitu ya. Dan gini, saya juga sempat ngomong sama Bu Fatona bahwa ini kan memang anak itu gitu ya Pak Adi ya emang punten. Nah boleh aja nih kita masukkan, apakah kita langsung putuskan ini sekarang gitu ya, atau menunggu dari bidang satu gitu atau gimana gitu Pak Adi untuk instrumen ini gitu. Itu pertanyaan saya gitu ya. Dan terkait tadi untuk masalah tafsir, saya kira untuk instrumen nggak ada masalah gitu. Dan tadi saya belum mendengar Bu Pri yang ditanyakan oleh pada Siman masalah logo. Sebentar, sorry logo saya lupa belum menerangkan. Okay. Nah ya belum ya. Mengenai logo begini, mengenai logo, kalau saya kan tahun lalu logo itu dua-duanya madrasah, baik cover yang di luar maupun cover yang di dalam ya. Nah, sekarang ini kemarin arahan dari kasih kami begitu ya. Karena kan kita ini ingin mengetahui siapa sih yang mensahkan itu KTSP, tentu kan dari Kemenak. Jadi ada atribut Kemenak kota mana gitu ya. Sehingga kemarin ngambil 2 logonya. Yang di awal lembar pertama logonya logo Kementerian Agama Jakarta Selatan. Yang lembar kedua baru logo madrasah begitu. Begitu yang diminta oleh Pak Kasih ya. Terserah itu nanti tergantung kebijakan kasihnya masing-masing. Ya. Baik, ada juga kalau di Kemdikbud yang langsung logo sekolahnya saja langsung gitu ya, nggak pakai logo kantornya, nggak apa-apa juga, silahkan tergantung seleranya nanti kasihnya lah. Nah, pokoknya harus cantik-cantik dengan kasih koordinasinya ya. Tadi Pak Budi sudah mengerucut. Ini waktu sudah habis, tinggal 5 menit. Masih ada untuk kemudian bentar Bu Aja. Pak Hadi mengarahkan kalau masih ya, diskusi mah nggak masalah Bu Aja, jangan dibatasin dulu. Bu Haji bentar, jangan dibatasin dulu, kalau memang masih perlu kita bahas nggak apa-apa gitu. Saya sependapat dengan Bu Haji Pri bahwa dia ada 2 logo yang depan itu, karena gini, KTSP kan berarti kurikulum tingkat satuan pendidikan. Artinya kurikulum ini dibuat oleh satuan yang bersangkutan. Jadi kalau dia swasta menampilkan logonya gitu. Ya, terima kasih, intinya setuju ya untuk logo dia. Ya. Di lembar kedua. Pak Tony mungkin bagi-bagi waktu, Pak. Iya. Ya. Terima kasih.
Saya mungkin cukup singkat Bu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengawas DKI Jakarta yang saya hormati, terutama untuk pengawas MTS. Saya hanya menguatkan saja, yaitu perihal tadi lembar validasi. Kalau bisa lembar validasi biar kita antar kota itu seragam, terutama se-DKI. Minta tolong Pak Ketua untuk disamain aja nanti untuk validasi, misalkan lembar validasi untuk KTSP, MTS di DKI Jakarta gitu aja nanti, biar kita seragam. Kalau nggak diseragamin, kayaknya kesannya yang di Jakarta Selatan begini, Jakarta Utara begini dan sebagainya. Mungkin walaupun itu untuk MTS adalah kemenangan kota, tetapi akan lebih bagus jika diseragam. Itu aja Bu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua Bapak Ibu. Terima kasih ya. Simpel, padat, untuk kemudian harapannya menyamakan. Pak Haji Taufik dari Timur perwakilan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, buat semuanya. Bapak Ibu, apa yang saya ingin sampaikan alhamdulillah sudah disampaikan oleh Pak Haji Fatoni. Cuma ada tambahan sedikit. Yang terpenting buat kita untuk pengawas kota adalah ada satu kesamaan, ada satu kesepakatan dari DKI, sehingga nanti ketika kota menanyakan ini loh kesepakatan kita seperti ini. Saya yakin bahwa nanti juga akan ada variasi dari masing-masing kota, khususnya Penma. Tentu kita ikuti. Keinginan kita untuk di kota adalah standar-standar memang sudah disampaikan atau diputuskan oleh pertemuan kita pada pagi hari ini, sehingga pada saat kita maju ke Penmat sudah ada dasar-dasar yang kita bawa, sehingga Penmat pun bertanya bagaimana untuk inian kepengawasan gitu kan. Sebab teori-teorinya, struktur-strukturnya kalau kita sudah punya, kita tinggal ajukan kepada beliau-beliau yang ada di Penmat. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, makasih Pak Haji Taufik, Pak Haji Fatoni, Pak Haji Budi. Mungkin Selatan Pak Haji Zahrudin menambahkan, menguatkan waktu. Terima kasih. Pak Haji, mohon maaf ada yang tertinggal. Begini Pak, wajah Pak Haji Zahrudin jadi ingat. Bagaimana kalau kita sepakati saja dibuat dalam satu dokumen, kita mengikuti yang di selatan. Saya juga lebih setuju satu dokumen, artinya tidak dua. Gitu. Udah untuk pengawas DKI menyepakati atau menghimbau agar kurikulum KTSP itu cukup satu dokumen yang normal dan COVID. Ya. Enggak, mohon maaf Pak Haji. Haji Taufik jadi bentar lagi nih. Oh. Nanti diputuskan, dan ini dari perwakilan Selatan barangkali Pak Zarul Punten, mohon maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Azza, yang terhormat Ketua dan teman-teman pengawas Madrasah Sanawiyah, semoga sehat selalu. Amin, amin. Amin ya Allah. Yang pertama, saya ingin mengomentari kriteria kenaikan kelas. Masing-masing madrasah memiliki kriteria yang berbeda-beda. Tatkala itu madrasah tahfiz dan menganggap bahwa tahfiz dan tahsin itu harus masuk dalam kriteria kenaikan kelas, itu boleh-boleh saja. Tetapi bagi madrasah yang tidak memasukkan itu sebagai kriteria juga boleh-boleh saja. Karena itu, Bapak dan Ibu, kita lihat dalam melakukan pembimbingan dan pendampingan kepada madrasah binaan kita itu, satu dengan yang lainnya tentunya tidak sama, walaupun satu pengawas gitu, sesuai dengan karakteristik mereka madrasah itu sendiri begitu. Jadi singkatnya, boleh dimasukkan menjadi salah satu kriteria tambahan, boleh juga tidak begitu. Kemudian yang kedua, terkait dengan apa yang sudah disampaikan Bapak dan Ibu, komentar saya, kurikulum tingkat satuan pendidikan ini adalah pedoman seperti apa yang disampaikan oleh Pak Budi Heriawan tadi. Karena itu kita selaku pengawas paket hendaklah senantiasa mengarahkan bahwa ini yang harus disusun oleh madrasah. Sekalipun
pejabat struktural tidak mengarahkan atau tidak mendorong. Tetapi karena ini adalah kewajiban kita selaku pengawas madrasah. Jadi kita jangan menunggu dari kebijakan kasih penmatnya, tetapi kita berinisiasi karena ini adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab kita. Itu yang kedua komentar saya. Kemudian yang ketiga, terkait dengan penanggalan Bapak dan Ibu, tanggal tadi sudah disampaikan oleh Bu Pri bahwasanya pengesahan itu tanggal 12. Urutannya adalah tanggal pertama itu misalnya tanggal kata pengantar itu tanggal 5. Kemudian lembar validasi itu tanggal 7. Kemudian lembar rekomendasi itu tanggal 9. Nah, tanggal 9, tanggal penetapan itu tanggal 12. Jadi urutannya jelas begitu. Kemudian terkait dengan logo madrasah, di selatan itu kan ada dua cover. Jadi kalau misalnya mau satu silahkan, tetapi karena ini adalah dokumen KTSP, maka logonya itu idealnya adalah logo madrasah bagi madrasah swasta, tapi bagi madrasah negeri adalah logo Kementerian Agama. Nah, makanya kami jalan tengahnya di Jakarta Selatan itu mengambil dua cover. Cover pertama itu logo Kemenag, di cover keduanya itu logo madrasah. Kemudian komite itu kan tanda tangan di lembar pengesahan. Dia itu sebagai pengesah. Jadi yang mengesahkan KTSP itu adalah kepala madrasah dan komite, bukan kepala kantor. Kepala kantor itu hanya mengetahui gitu. Jadi mengetahui bahwasanya sudah disahkan oleh kepala madrasah dan komite. Terima kasih, mohon maaf, sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya nggak ada yang raise hand ya. Masih ada Ibu Bapak. Sebelum nanti ada closing step dari Pak Ketua. Udah cukup kayaknya. Oh baik. Baik Pak Hadi, silakan untuk closing dan juga ada semacam. Bu Aja, sebelum ditutup Bu Aja, tadi kan yang dari Pak Zahrudin tadi disepakati dulu, dicatat dulu Pak tanggal-tanggalnya Bu, biar kita sama gitu. Nanti bisa ditindaklanjut di grup WA. Iya. Karena itu sudah disepakati di selatan seperti itu. Pak Yaiden apa? Pak Yaiden? Instruksi Bu, ini kan ada kasuistis, ini laporan aja. Saya validasi sudah 3 kali saya arahkan. Pertama datang kertasnya, padahal udah kasih contoh. Mohon izin ini nanti mohon masukan juga. Masalah kertas sudah oke, udah jadi A4. Kemudian alurnya sudah sesuai dengan apa yang kita peroleh ketika kita rapat bersama. Kemudian ternyata bikin yang ketiga kalinya itu kertas belakangnya ada semacam apa itu ada trademark-nya itu gitu loh. Akhirnya saya bilang karena itu swasta harusnya polos. Nah, kondisi kayak gini bagaimana di forum ini apakah diperbolehkan atau tidak itu karena udah 3 kali saya sampai nggak enak juga itu. Terima kasih, mohon pencerahannya. Mohon izin saya sedang di Disorda kebetulan ini jadi nyambi-nyambi. Terima kasih Ibu Bapak narasumber Pak Ketua. Nanti kita selesaikan di lokasi Pak. Di kopi itu di kafe. Siap. Baik Pak Ketua, mohon izin Pak Anwar dan semuanya Ibu Bapak yang kita hormati, salam sehat. Untuk segala sesuatunya ada closing statement dari Pak Ketua, yang masing Ketua Pengawas DKI maksudnya, setelah kita mendengar dan sharing bersama untuk menentukan ataupun menyamakan, menyeragamkan tupoksi penguatan kita untuk pendampingan penyusunan kurikulum. Nah, tadi sudah merekomendasikan masing-masing dari keterwakilan kota untuk RTL-nya setelah ini. Nah, silakan Pak Hadi untuk kesimpulan closing. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tadi juga kayaknya cukup jelas oleh Pak Haji Zahrudin itu ya. Saya pikir nggak perlu panjang lebar lagi karena kita juga ini ditunggu oleh Kabid terkait dengan 5M Bapak Ibu ya. Mungkin saya pikir cukup itu saja. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, singkat, padat, dan keterdewasaan untuk kemudian
ikhtiar hari ini, waktu sangat bermanfaat, dan kemudian tindak lanjutnya teknis bisa kita ngobrol-ngobrol akademik maupun untuk peningkatan kompetensi kita di grup WA jenjang MTS, pengawas madrasah jenjang MTS. Mungkin itu, lain-lain bisa dilanjut di sana, absensi juga ada di sana. Mungkin kita cukupkan sekian, tepat jam 10 selesai. Terima kasih kehadiran dan pendampingan Pak Ketua dari awal hadir sampai akhir. Kemudian Ketua Pengawas Madrasah Kota Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan. Dan Ibu Bapak mohon maaf bila kurang waktu, sering-sering kita meet up seperti ini, dipersilakan mungkin ya Pak Ketua ya, untuk kita fasilitasi untuk sering-sering sharing seperti itu untuk menambah segala sesuatunya. Mungkin ada yang belum tadi Pak siapa ya, Pak Farid ya? Pak siapa tadi yang belum, mohon maaf. Marilah kita tutup, kita akhiri pertemuan ini dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu semuanya. Mohon izin lagi nih. Dari saya mohon maaf, mohon doanya Pak Haji Budi semuanya, Pak Ketua. Cepat sehat ya semua. Amin. Kita tutup. Assalamualaikum. Langsung pindah nih. Terima kasih Bunda Pri. Saya tutup langsung pindah room. Ya Pak Budi, makasih. Langsung pindah. Pak Panji, mohon maaf ya.